Aku pernah salah kostum nggak? Enggak. Sama sekali. Yang sekarang aja pun bagus. Bagus di mananya? Kombinasi warna dan serat kainnya meluruhkan keangkuhan kamu seperti daun di musim gugur. Cool. Gak kuat. Kalau Mama? Ratu. Maksudnya? Ratu, pakai apa aja sah. Bisa nggak sih kamu 1 hari aja nggak muji perempuan? Enggak. Kenapa? Perempuan akan layu kalau tidak disirami dengan pujian setiap hari. Tetap hidup sih, tapi layu. Perempuan juga bisa muji dirinya sendiri. Nggak harus selalu dari mulut laki-laki. Bisa aja, tapi jadinya sombong, ria. Perempuan yang ria, yang narsis, akan kelihatan jelek di bagian hidungnya. Masa sih? Teori dari mana? Buktiin aja sendiri. Coba ngomong sama kaca, aku cantik. Terus perhitungkan bagian hidung mama. Pasti gimana gitu. Aku coba ya. Aku cantik. Iya kan? Agak aneh sih emang. Ngomong kosong. Coba lihat. Aku cantik. Iya kan? Iya kan? Terusin ngetiknya. Siap. Bahkan seorang putri tercantik pun, ketika ingin memuji dirinya sendiri, dia harus berkata kepada cermin dalam bentuk pertanyaan. Mirror, mirror on the wall, siapakah yang paling tercantik di dunia ini? Maka dia akan merasa menjadi perempuan yang paling cantik melalui mulut orang lain. Pagar kehormatan itu tidak boleh dilanggar oleh nafsu ingin memuji. Pagar kehormatan itu tidak boleh dilanggar oleh nafsu ingin memuji. Baru kali ini ibu sebel sama anak sendiri. Tos. Karena, tolong dengerin semuanya ya. Karena hanya Allah yang pantas untuk memuji dirinya sendiri. Dan ketika perempuan kamu kalah sama laki-laki, cemberutnya nggak ada yang ngalahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zam, tolong masukin mobilku dong. Ntar dicolong orang lagi. Sayang kan, mobil satu-satunya tuh. Emang kenapa kalau dicolong? Ya sayang aja. Aku udah cukup kenyang kehilangan segala-galanya. Skakmat. Sebenarnya gue malu tau gak sih datang ke sini mulu. Apa kata orang? Mereka sih nggak tahu kalau gue kesini karena dipanggil sama lo. Zam, Kalila bersedia mengkoordinir semua acara wakaf ini. Harus mau dong, untuk kebaikan dia sendiri kok.
Maksudnya? Ya udah dikasih kecantikan banyak, masa nggak mau beramal banyak? Mau jadi apa? Sam, kalau menurut kamu, bagaimana dengan pakaiannya Kalila? Ada yang salah nggak? Atau bagus nggak? Saya boleh jawab? Enggak. Kalau Kalilanya biasa-biasa aja, saya pasti boleh jawab. Itu sama aja dengan Muji dong. Mau tidur? Bener-bener ya, penyakit Muji kamu tuh Kalau udah harus ada disembuhin, tau suami, nggak? bisnis ini akan Kalila tinggalkan atau serahkan ke orang lain, Tante. Kalila mau di rumah aja. Kenapa? Karena lo pengen berbakti dan mengabdi kepada suami gitu? Alasan untuk mengabdi dan berbakti kepada suami itu sudah lebih dari cukup. Karena itu adalah perintah agama. Tapi kalau suami sudah ridho dan sudah ikhlas untuk melepas istrinya bekerja, nggak ada masalah kan? Bukan itu yang jadi masalah Kalila, Tante. Karena Kalila kan melakukan ini itu sudah pasti atas izin suami. Yang Kalila khawatirkan adalah istri akan terlalu sibuk mengabdi dan berbakti untuk laki-laki lain, bahkan mungkin suami orang lain yang jadi bos atau partner kita. Coba hitung, waktu kerja orang kantoran itu kan sekitar 8 jam. Terus pulang pergi antara kantor dan rumah itu bisa makan waktu itu 3 jam. Jadi 11 jam. Sisa 13 jam? Ya berarti masih lebih banyak waktu kita dengan suami dong. Lo nggak hitung waktu tidur kita yang rata-rata 5-6 jam. Sedangkan itu kan bukan buat siapa-siapa, kecuali buat diri kita sendiri. Ayo. Menurut Tante, ini kenyataan kehidupan zaman sekarang. Ada hal-hal yang membuat seorang istri harus bekerja. Yang mengharuskan adalah keterpaksaan kita sendiri, Tante. Islam tidak mewajibkan perempuan atau istri bekerja. Sekarang bagaimana kalau seperti Tante misalnya, seorang janda dan dimisalkan tidak mempunyai anak? Secara hukum, dia berada di bawah tanggung jawab ayahnya, saudara kandung laki-lakinya, atau paman kandungnya, termasuk dalam urusan nafkah. Begitulah cara Islam melindungi perempuan dalam keluarga. Itu cuma hanya akan membuat wanita tidak mandiri dan lemah. Kamu juga merasa begitu kan, Haifah? Enggak, Tante. Saya tetap merasa utuh sebagai wanita. Ketergantungan dan kelemahan seorang wanita justru itu yang akan membuat lelaki menjadi tambah berburu dan merasa menjadi laki-laki sejati. Masih bisa diperdebatkan, tapi oke lah. Perhatian. Ayah masih mau minta pertanggungjawabkan Kalila atas teorinya tadi yang terus terang udah bikin ayah bete. Terus poin dari teori lo tuh di mana? Ternyata kita sering nggak sadar menghabiskan lebih banyak waktu untuk dan bersama laki-laki lain ketimbang bersama suami. Padahal suamilah yang bertanggung jawab atas dunia dan akhirat seorang istri.